Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walau pahit rasa jamu, akan sehat seluruh tubuh. Tok 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 bukakan hatimu, ini aku datang membawa rindu. Good job. Di kesempatan kali ini, Timun Suri akan menceritakan sebuah peristiwa pembantaian etnis Tionghoa di era kolonialisme, tepatnya pada tahun 1740. Namun, sebelum kami memulai ceritanya, pastikan bahwa teman-teman sudah subscribe channel ini. Terima kasih. Mari kita mulai ceritanya. Saya lagi di rumah deh guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Seluruh jalanan dan ganggang dipenuhi mayat, kanal penuh dengan mayat. Bahkan kaki kita tak akan basah ketika menyeberangi kanal jika melewati tumpukan mayat-mayat itu. Tulis G. Bernhard Schwarzen dalam buku Race in Ostindien yang terbit tahun 1751. Jauh sebelum datangnya VOC di Nusantara, orang-orang Cina sudah lebih dulu ada di Jayakarta. Mereka membuka perkebunan, menanaminya dengan tebu untuk kemudian dijadikan arak yang terkenal di kalangan pelaut. Di antara mereka juga banyak yang bekerja sebagai tukang bangunan, buruh pabrik gula, dan berdagang. Ketika VOC menjejakkan kakinya di wilayah ini, mereka juga mulai menjalin hubungan baik dengan kalangan Tionghoa. Hubungan baik itu tercermin dengan mengangkat beberapa tokoh dari mereka menjadi kapitan Cina atau Syekh Bandar yang memiliki fungsi untuk mengatur masyarakat etnis mereka di wilayah Batavia pada era Jenderal Hendrik Zwaardekon. Namun, hubungan baik itu tidak bertahan lama. Pada awal abad ke-18, kondisi ekonomi di Batavia pasca tahun 1725 semakin memburuk. Buku-buku akuntansi juga menunjukkan kerugian modal yang terjadi selama beberapa tahun berturut-turut akibat anjloknya harga gula di pasar internasional. Sementara itu, jumlah imigran Cina di Batavia semakin meningkat, yang akhirnya membuat VOC menerapkan berbagai peraturan untuk membatasi keberadaan mereka. Di antara tindakan tersebut adalah memulangkan orang Cina yang telah menetap di Batavia selama 10-12 tahun. Tulis Johannes Vermeulen dalam Tionghoa di Batavia dan Huru-Hara 1740. Remeling juga menuliskan dalam bukunya Perang Cina dan Runtuhnya Negara Jawa. Orang-orang Cina di Batavia yang tidak memiliki penghasilan atau menganggur akan dibuang ke Sri Lanka dan Tanjung Harapan untuk bekerja sebagai kuli perkebunan. Hal ini tentu saja membuat gelisah serta kepanikan bagi warga Cina karena harus berpisah dengan kerabat mereka di Batavia. Terlebih juga beredar gosip bahwa rekan-rekan mereka yang dikirim kemudian dibuang di tengah laut oleh Belanda. Isu ini memicu beberapa kelompok orang Cina di sekitar Batavia. Ke Panjang atau Wang Taipan kemudian memimpin pemberontakan pada 7 Oktober 1740 dengan menyerang unit-unit penting milik VOC. Namun, pemberontakan orang-orang ini mengundang reaksi yang sangat keras dari Belanda. 2 hari berselang, tragedi berdarah pun dimulai. Pada akhir September 1740, Gubernur Jenderal Hindia Belanda, Adrian Falkner, sebenarnya sudah melakukan rapat dengan beberapa dewan Hindia Belanda mengenai situasi di Batavia yang semakin gawat. Namun, dalam rapat yang berlangsung beberapa kali, karena silang pendapat terkait kebijakan yang harus diambil, membuat rapat menjadi molor. Sementara itu, di tengah terjadinya rapat, mereka mendengar bahwa gedung VOC sudah dikepung tidak kurang dari 10.000 orang Cina pada 8 Oktober 1740. Dan yang terjadi kemudian adalah penjarahan, pembakaran, dan pembunuhan massal terhadap orang-orang Tionghoa di Batavia. Thomas Stanford Raffles
dalam The History of Java mencatat, sekitar 1789 orang peranakan Cina terbunuh dalam insiden tersebut. Pada 9 Oktober 1740, kekerasan ini terus meluas. Tentara VOC yang semula mengatasi pemberontakan berbalik mengejar pemberontak. Rumah-rumah dan pasar warga Tionghoa ikut dibumi hanguskan. Tidak hanya itu, warga Cina yang melarikan diri ke arah Kali Angke dikejar dan dihabisi di sisi kali. Razia terus berlanjut. Bahkan Falkenir mengadakan sayembara dan menjanjikan hadiah per kepala bagi etnis Tionghoa yang dipancung. Hal ini tentu saja memicu etnis lain untuk memburu mereka. Pembantaian berdarah yang mirip genosida ini pun baru berhenti pada 22 Oktober 1740. Tatkala Falkenir memerintahkan agar semua pembunuhan dihentikan. Tidak kurang dari 10.000 orang Cina tewas, 500 orang lainnya luka berat, dan lebih dari 700 rumah warga Tionghoa dijarah dan dibakar, baik oleh serdadu VOC maupun kaum pribumi. Peristiwa itu juga mengakibatkan ekonomi di Hindia Belanda semakin merosot dan terganggu akibat kelangkaan barang secara besar-besaran yang sebelumnya didistribusikan orang-orang Tionghoa sebagai pedagang perantara dalam sistem perdagangan di Batavia. Kesulitan-kesulitan ini baru dapat dipulihkan setelah beberapa tahun ke depan. Pemerintah Hindia Belanda pun menyadari kembali pentingnya peran orang Tionghoa dalam kehidupan di Batavia, walaupun enggan memberikan mereka tempat tinggal di dalam kota. Dewan Hindia Belanda lantas mendirikan pemukiman khusus yang sejak saat itu menjadi pusat pecinan di Jakarta, yang kita kenal sekarang dengan nama Glodok. Nah, itulah ringkasan peristiwa tentang tragedi pembantaian etnis Tionghoa pada tahun 1740, atau yang lebih dikenal dengan nama Geger Pacinan atau tragedi Angke. Pak Markum beli sepatu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.